Aku ketawa dulu deh ya. Udah pengen sama punya yang lain, maksa nggak ada usaha. Aduh. Aku bilang tadi sama kreatifku, pengen sama bini orang tapi kok nggak ada usaha. Lah wong senaya punya orang lain ya, punya bini orang, masa harus usaha kayak gimana? Ada ceritanya kayak gini. Ini ada baik dan buruknya kali ya. Banyak buruknya, banyak baiknya, terserah deh. Itu mah semua penilaian ada pada kalian semua. Kan aku selalu bilang ya, kalau ada yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya jangan. Ini kayak gini nih. Tuh kali ini ada cerita mengenai seseorang yang udah punya bini tapi suka sama bini orang. Nah, dia tuh berusaha untuk ngomongnya mesra kayak gitu, pakai istilah sayang kayak gitu ke tiap ngomong, tapi nggak direspon tuh sama bini orang. Nggak direspon. Biasa aja lah ya gitu kan. Tapi dengan hal-hal seperti biasa aja malah tambah penasaran katanya gitu kan. Dengan nggak ada respon yang berlebihan malah dia tambah penasaran gitu kan. Pengen dibalikin, misalkan dia bilang halo sayang, pengen dibalikin iya sayang, ya enggak lah dong, karena mungkin si bini orangnya tidak ada ketertarikan ya, intinya seperti itu. Kalau ada ketertarikan mungkin saja bisa terjadi ya, tapi ini udah kekeh gitu kan ya sama bini orang, udah tahu si bini orang itu tidak tertarik, tapi berusaha gitu kan ya, berusaha tetap untuk mendekati. Dan cara pendekatannya itu dibilang biasa enggak, dibilang ekstrim enggak, tapi di luar daripada biasa iya sedikit gitu ya. Segi perhatian, memperhatikan ceritanya gitu kan, ceritanya memperhatikan. Lagi ngapain? Udah makan belum? Apa gimana gitu kan? Padahal kalau dibilang itu kan urusannya, bukan urusan dia. Lagi ngapain itu bukan urusannya dia. Udah makan apa belum, memang dia mau ngirim apa kagak gitu kan ya. Nah, jahat amat. Terus mungkin itu cara pendekatan dia, ingin dibilang perhatian. Tapi note ini ya, catatan buat kalian, hei kaum laki-laki, tidak semuanya perempuan itu suka dengan hal-hal demikian. Tidak suka dengan kalimat mesra, terlalu berlebihan atau lebay kayak gimana. Mungkin salah satunya untuk kamu rasa tidak suka dengan hal-hal demikian ya. Yang berbau lebay itu kadang aku pengen ketawa geli-geli gimana gitu ya. Untuk aku gitu pribadi, aku nggak suka seperti itu. Misalkan, halo sayang lagi ngapain? Udah emam belum? Ih udah tidur belum? Emangnya urusannya ngapain kalau belum makan? Kalau udah, atau udah tidur apa belum? Emangnya ngapain gitu kan? Kalau pikiran aku ya. Tapi kalau buat kalian yang mungkin yang terbiasa dengan dibuai dengan rayuan seperti itu, suka ya mangga-mangga aja, sah-sah aja ya. Mungkin membuat hati kalian itu berbunga-bunga bagaikan ada kupu-kupu berterbangan, 1000 kupu-kupu dari perut kalian gitu kan, saking bahagianya. Kalau aku enggak gitu kan ya. Kita beda-beda tipe ya tiap manusia. Dan selain daripada itu juga kadang dengan kalimat, mungkin adalah salah satu untuk menarik perhatiannya mungkin adalah dengan cara mengirimkan makanan kesukaannya apa gitu kan ya, ataupun juga mengirimkan sejumlah uang walaupun tidak besar tapi ada perhatiannya gitu kan. Ya kalau perempuannya kayak aku misalkan ya, kalau rezeki ya nggak ditolak asal jangan minta ya gitu kan. Nah wanita sedang memberikan contoh yang tidak baik ya, enggak, ini kalau ada orang misalkan seperti itu. Dan setidaknya kita kan peka juga ya, kenapa orang kok bisa kayak gitu, pasti ada sesuatu keinginan sama kita gitu kan. Tapi kalau udah kayak begitu, kalau laki-lakinya kayak begitu, yang tidak peka mah malah terus-terusan mendekati dengan cara demikian, malah si ceweknya jadi ilfil, kesel sendiri kan ya, ngapain sih, udah nggak perlu deh gitu kan dengan segala sesuatunya yang berlebihan gitu kan. Lagian punya suami juga gitu, dia juga punya bini juga gitu kan. Tapi ya gitu, usahanya kurang tapi mengharapkannya besar gitu kan ya. Terkecuali merenan kita juga berpikir 2 kali, jebret nggak sih misalkan 1 miliar, mungkin beda lagi ceritanya ya, nanti berkongsi untuk membuka suatu usaha. Itu bisa dipikirkan lagi, tapi bukan berarti menerima cintanya tuh ya. Nah kita harus sadar sama-sama udah punya pasangan gitu kan.
sama-sama punya orang yang dicintai gitu kan, walaupun memang tanpa disadari kamu udah memberikan perhatian sama istri orang juga, sebetulnya hatinya sudah mulai terbagi perasaan kamu gitu kan ya buat istri orang gitu kan. Dan mungkin juga nih buat para wanita nih salah satu warning buat kalian juga, jangan sampai suami kalian itu seperti itu, karena aku tahu kenapa si laki-laki bisa seperti itu. Salah satunya nih faktornya adalah tidak tercukupi kebutuhan batin, jadi berusaha mencari gitu kan ya, mencari hal yang bisa sekiranya bisa mencukupi keinginannya gitu kan, dengan cara yang amat yang tidak baik adalah mencari istri orang. Kalau istri orang kan tidak akan terjadi, misalkan mohon maaf nih ya, sampai terjadi ham-ham gitu kan, tidak khawatir karena punya suami. Kalaupun terjadi gitu kan, tidak ada suaminya, tidak akan menyalahkan ke dia gitu kan. Nah itu picik caranya, itu jalannya kotor gitu kan ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah jadi buat kalian semua nih para wanita, hati-hati saja. Pokoknya cukupin aja lah kebutuhan lahirnya suami, perhatiannya gitu kan, dan juga batinnya juga harus tercukupi gitu kan. Biar tidak seperti itu gitu, mencari kesenangan di luar dengan mencari wanita lain. Yang lebih berbahayanya itu mencari pasangan atau mencari perhatian dari istri orang. Itu lebih bahayanya. Kalau udah perhatian ke istri orang dan istri orangnya pintar, suami kamu tuh bisa diporotin habis-habisan gitu kan ya. Gitu aja. Jadi pokoknya kalau kamu mencintai istri orang, udahlah, kalau udah punya bini mah makan aja yang ada di rumah. Pokoknya jangan cari-cari tambahan yang di luar ya. Jangan cari ekstra, nantinya dapat ekstranya apa? Ekstra penyakitnya apa? Ntar ketahuan sama bini lu, ntar juga ketahuan sama suami orang yang dicintainya, begitu ya. Nanti itu berbahaya. Itu menjadi suatu masalah yang gede banget, bisa mempermalukan kehidupan kamu dan buyar, hancurlah semua cita-cita dan harapan kamu untuk mendapatkan kebahagiaan, malah mendapatkan kehancuran. Ini mulut, belibet mulut. Pokoknya gitu deh nanti ya. Pokoknya sekali lagi, kalau punya keinginan untuk memiliki bini orang, jangan, udah itu aja. Cukup sekian. Dan terima kasih. Jangan dilanjutkan. Ya, berhenti. Cukup di situ saja. Sudah, cintai saja istri kamu sendiri. Oke. Ya, oke. Pokoknya gitu deh. Dan pastikan kalian selalu dukung video Ambu ya, sayang-sayangku ya, netiku tercinta, dengan caranya seperti biasa. Di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya, biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi, see you next video. Bye-bye.